Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna 'alaina bida'watil Islam wa amarna bittihadil ummah wa amarna ayyattakhidha minal mu'minina iman. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatu wassalamu da'imain mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahi masir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini banyak orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Banyak dirinya yang menganggap dirinya telah menjadi seorang muslim. Akan tetapi apakah keislaman dan keimanannya itu akan diterima dan diakui oleh Allah dan Rasul? Ketika mereka masih berada di wilayah Tauhid, ketika mereka masih berkekuatan bergabung di bawah naungan sistem Tauhid, ketika mereka masih memberikan loyalitas dan kasih sayang terhadap orang-orang kafir, serta menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin. Oleh itu, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membongkar paradigma tersebut dengan membawakan sebuah syahil Quran dengan tema pentingnya kepemimpinan Islam. Hadirin rahimakumullah. Mengenai pentingnya kepemimpinan, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang diterima oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang yang bepergian, hendaknya di antara kalian mengangkat salah seorang pemimpin. Hadirin, hadis tersebut memberikan penegasan bahwasanya betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Di dalam mengangkat seorang pemimpin, tidak seenaknya saja, dalam artian ada aturan mainnya, ada syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tertentu itu ialah Allah memerintahkan dan Rasulnya untuk mengangkat seorang pemimpin dari kalangan orang-orang muslim. Muslim tersebut harus dari orang Islam. Mafhumnya, Allah melarang kita untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Hal ini oleh Allah telah digariskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 28.
yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya. Eta mare ada. Oi, eta mare ada. Yang Maha Pengasih lagi Maha Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali orang yang kecuali kalian siapa menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah telah memperingatkan kamu akan disiksa, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul ayat tersebut. Yang pertama, dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa ayat ini turun kepada Al-Hajjaj bin Amr yang mempunyai beberapa teman orang Yahudi, yaitu Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Hakim, Qais bin Zaid. Kemudian ada beberapa sahabat yang menasihatinya, jauhilah mereka dan engkau harus berhati-hati terhadap fitnah yang diberikan kepadamu tentang agama, dan engkau harus menjauhi darinya. Namun hadirin, sahabat tersebut tetap memberikan pertolongan dan menjadikan mereka sebagai pelindung. Lalu kemudian turun ayat tersebut. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata
bahwasanya ayat ini turun kepada Ubadah bin Samit, bahwasanya beliau mempunyai beberapa teman orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi dan para sahabat ingin pergi berperang azab, kemudian Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, aku membawa 500 orang Yahudi yang mana mereka akan ikut bersamaku dan mereka akan ikut berperang memusuhimu." Hadirin rahimakumullah. Lalu apa isi kandungan dari ayat tersebut? Dalam tafsir Al-Qurtubi, isi kandungan ayat tersebut ada dua hal. Yang pertama, larangan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, bolehnya bertakiyah. Apa itu bertakiyah? Menyembunyikan keimanan karena takut, karena lemahnya umat Islam di kala itu. Adapun dalam tafsir Al-Tabari, bahwasanya kandungan ayat ini ialah larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung larangan dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman untuk tidak menjadikan mereka sebagai wala, memberikan loyalitas dan kasih sayang, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa tafsir aplikatif dari ayat tersebut bagi kehidupan kita di dunia ini, khususnya di negara Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, mayoritas manusia di Indonesia itu dari kalangan orang-orang muslim. Akan tetapi, apakah keislamannya itu akan diterima dan diakui oleh Allah ketika mereka masih memberikan loyalitas, menjadikan pemimpin dari kalangan orang-orang kafir? Lalu bagaimana cara kita untuk keluar dari sistem jahiliyah tersebut menuju sistem Allah ketika kita telah melaksanakan Furqanul Aqidah? Furqanul Aqidah ialah garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang lebih lazim disebut dengan teritorial. Seorang muslim harus tahu dengan benar mana teritorial Islam dan mana teritorial kafir. Jangan sampai kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui, boleh jadi kita berada di wilayah yang salah, boleh jadi kita berada di wilayah syaitan. Sedangkan Allah melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Hadirin rahimakumullah. Tidak bisa bersatunya antara sistem Allah dan sistem setan. Tidak bisa bersatunya antara sistem Islam dan sistem kafir. Serta kehalaman orang yang berideologi Islam bersatu, bertempat tinggal, bergabung di bawah naungan kafir jahiliyah. Karena Allah telah mempertegas dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 yang berbunyi, yang artinya ialah jawaban dari Allah bahwasanya orang-orang muslim Madinah menganggap bahwa orang-orang muslim Mekah itu Islam ketika mereka tidak ikut berhijrah sesuai perintah Allah dan Rasul. Ternyata hadirin, orang-orang muslim Mekah itu karena tidak ikut berhijrah ke Madinah, oleh Allah disamakan dengan orang-orang kafir, dan tempat kembali mereka ialah di neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu kami mengajak, mari kita perbaiki pemberangkatan awal kita, kemudian laksanakan manhaj Rasulullah, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Kemudian luruskan niat dan goyah kita untuk mendapatkan mutiara yang sejati, mutiara yang hakiki, yaitu mardatillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika umat Islam masih berada di wilayah kafir,
Ketika umat Islam masih berada di wilayah Tauhid, lalu apa tugas kita? Tugas kita ialah memfungsikan fungsi kita, yaitu sebagai khalifah, dan melaksanakan amanah kita, yaitu amanah ardun, amanah khilafah, dan amanah syariah. Ketika kita tidak melaksanakan amanah tersebut, kita oleh Allah dicamkan menjadi orang-orang yang Allah mencap kita sebagai orang-orang yang zalim dan bodoh. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kami simpulkan bahwasanya yang pertama, larangan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang beriman untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan kita harus keluar dari sistem kaidah tersebut menuju sistem Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh membolehkan kita untuk bertakiyah, menyembunyikan keimanan karena takut, karena banyak umat Islam di kala itu. Hadirin rahimakumullah, Maha benar Allah dengan segala. hadirin rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, maklum apa yang saya sampaikan pada diri semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.